Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 101230039. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi riset pemasaran mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Video ini saya susun untuk membantu kita memahami esensi riset pemasaran secara lebih runtun, jelas, dan mudah diikuti tentunya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasannya. Pada pertemuan pertama, kita mempelajari bahwa riset pemasaran adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memahami pasar dan konsumen. Riset memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, deskriptif, yaitu untuk menggambarkan kondisi pasar secara apa adanya. Yang kedua, diagnostik, yaitu untuk mencari penyebab masalah dalam pemasaran itu. Yang ketiga, prediktif, yaitu untuk memperkirakan apa kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Kita juga membedakan riset pemasaran dengan riset manajemen. Riset pemasaran fokusnya itu pada konsumen, pesaing, dan dinamika pasar. Sedangkan riset manajemen lebih memperhatikan aspek internal perusahaan. Perbedaan ini penting agar riset yang dilakukan bisa tepat sasaran. Pada pertemuan kedua, kita belajar tentang alur riset pemasaran yang selalu dimulai dari identifikasi masalah atau peluang. Tahap ini menjadi dasar untuk menentukan arah penelitian. Setelah itu, penelitian menyusun pendekatan riset dan membuat desain riset yang berisi metode, teknik, dan rencana pengumpulan data. Nah, data kemudian dikumpulkan, terus dianalisis, dan pada akhirnya disajikan dalam bentuk laporan. Intinya, riset bukan sekedar kegiatan teknis, tetapi proses berpikir sistematis yang membantu perusahaan memahami situasi pasar dengan lebih jelas. Pertemuan ketiga, kita membahas konsep pemasaran menurut Kotler dan Killer, bahwa pemasaran adalah proses menciptakan nilai bagi pelanggan. Fungsi pemasaran seperti analisis pasar, pengembangan produk, promosi, distribusi, dan evaluasi, semuanya itu tergantung pada data yang diperoleh dari hasil riset. Nah, kita juga melihat perkembangan marketing mix dari 4P, kemudian 7P, hingga pendekatan 4C yang semakin menempatkan pelanggan sebagai pusat strategi. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran modern tidak hanya menjual produk, tetapi memahami manusia di balik keputusan pembelian mereka. Pada pertemuan keempat, kita mempelajari 2 jenis besar riset pemasaran. Pertama, Problem Identification Research, yang bersifat eksploratif dan kualitatif. Nah, tujuannya itu untuk mengenali situasi, menentukan peluang, atau mengungkap masalah yang belum jelas. Yang kedua, Problem Solving Research, yang bersifat lebih terstruktur dan kuantitatif. Riset ini digunakan untuk mencari solusi praktis ketika masalah sudah diketahui dengan jelas. Kedua riset ini melengkapi satu sama lain, yang satu untuk membuka wawasan, yang satu lagi adalah untuk memberikan jawaban. Pertemuan kelima, kita membahas riset pemasaran secara empiris, yaitu riset yang berdasarkan fakta di lapangan. Di sini, peneliti mendengarkan pengalaman responden, mengamati perilaku konsumen, dan mengumpulkan data secara nyata. Riset empiris menunjukkan bahwa riset bukan hanya sekedar teori, tetapi interaksi dengan manusia. Hubungan antara responden, peneliti, dan perusahaan menjadi sangat penting untuk menghasilkan temuan yang akurat dan bermanfaat. Dan hasil akhirnya adalah rekomendasi yang dapat diterapkan secara praktis oleh perusahaan. Pertemuan ke-6, kita membahas
tentang pentingnya etika dalam riset. Peneliti harus menjaga kerahasiaan data, meminta persetujuan responden, serta menyampaikan hasil secara jujur dan objektif. Etika bukan hanya aturan formal, tetapi wujud tanggung jawab moral peneliti terhadap responden. Dengan memegang etika, riset menjadi lebih kredibel dan kepercayaan antara peneliti dan masyarakat dapat terjaga. Poin ketujuh, kita mempelajari berbagai instrumen riset seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang harus disusun dengan jelas, relevan, dan tidak mengandung bias. Kualitas data sangat ditentukan oleh seberapa baik alat pengumpulan datanya. Oleh karena itu, peneliti harus teliti dalam memilih dan merancang instrumen agar hasil riset dapat dipercaya. Selama mempelajari riset pemasaran dari pertemuan 1 hingga 7, saya merasakan bahwa riset adalah proses yang lebih luas daripada sekedar mengumpulkan data. Saya juga belajar bahwa riset adalah cara untuk memahami manusia, mengamati pola perilaku mereka, dan menerjemahkannya ke dalam keputusan pemasaran yang lebih bijaksana. Saya juga menyadari bahwa kualitas riset sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk mengidentifikasi masalah, berpikir kritis, dan menyusun instrumen yang tepat. Setiap tahapan mengajarkan saya bahwa peneliti harus bersikap jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Yang paling berkesan bagi saya adalah materi tentang etika. Saya merasa bahwa kerahasiaan responden, menghormati pendapat mereka, dan tidak memanipulasi data adalah prinsip yang harus tetap dijaga. Tidak hanya dalam penelitian, tetapi juga dalam kehidupan profesional. Secara keseluruhan, pembelajaran ini membuat saya lebih peka terhadap fenomena pemasaran di sekitar saya. Setiap iklan, setiap perilaku konsumen, dan setiap strategi produk ternyata selalu memiliki dasar penelitian. Saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk melakukan riset di masa yang akan mendatang. Demikian rangkuman materi riset pemasaran dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana riset bekerja, mulai dari konsep dasar, proses, etika, hingga instrumen yang digunakan di lapangan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi bekal dalam mempelajari riset pemasaran secara lebih mendalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.